Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu sedang sholat maghrib berjamaah yang insyaallah sama-sama dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana sebenarnya saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam yang disampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap hari malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita tujukan untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal kita, dan wabil khusus jamaah taklim Masjid Darul Muttaqin. Mudah-mudahan berbarokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7 kurang 1 menit. Kasih kesempatan belajar jawab bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Mukarramun, Bapak Saudara Jemaah Masjid Jami Darul Muttaqin, khusus Ketua DKM Bapak Yoyo Sunaryo, bang saya Bapak Hajari Suma, Bapak Saudara yang lainnya yang mohon hampura tidak dapat seabsen satu persatu namanya, yang alhamdulillah pada malam hari ini masih bisa duduk berjamaah kumpul ngariung bertatap wajah di haflah yang penuh dengan keberkahan ini. Selesai sholat maghrib berjamaah, lanjut dengan pengajian setiap Ahad malam Senin. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap gerak kita selalu ada dalam ampunan ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berkahkan hidup kita, panjang umur kita, sehat badan kita, berkah dunia selamat akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Saudara rahimakumullah, dalam hati kita, dalam tubuh kita itu ada sekerat daging, segumpal darah, yang Rasul pernah berkata, "Ida solat jasadu kullu wa ida pasarat jasadu kullu ala wahyal qulub." Bahwa dalam hati, dalam tubuh kita itu ada sekerat daging, segumpal darah. Kalau daging itu bersih, maka bersih sekujur tubuh kita. Kalau darah itu kotor, daging itu kotor, maka kotor seluruh tubuh kita. Ala wahyal qulub, dan ini adalah hati. Hati itu tempat berbolak baliknya setiap masalah perkara kita, maka sebut qalbu. Nah, kita sering ketika hati kita bersih, maka ngaji pun kita tenang, apalan kita gampang. Kan model kita, model kita ngaji itu, ngapal itu susah, apal gampang, lupa. Ya model kayak kita, bukan orang pinter-pinter banget,
susah apalnya, gampang melupanya. Tuh. Jadi kalau ngapal teh ketenggol dikit ke langsung berubah lupa. Bahkan pernah ada riwayat ada seorang bapak datang ke rumah kiai, yaitu bapak kiai, saya kasih satu doa biar hidup saya berkah, dunianya berkah, akhirat pun selamat. Kata kiai, baik, baca ya sholawat kamilah. Bapak oleh sholawat kamilah ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad sampai akhir. Bahkan bapak saya almarhum ketika jarah di Purwakarta, Syekh Yusuf, itu ada ustadz dari Subang ngomong gini, mang bejakeun ke anak dulur mamang, lamun hayang berkah dunia na amalkeun sholawat kamilah 4444. Tampang modal kita segitu banyak, ya mau sanggup. Kata dia, apalin 4444. Nah, aki-aki ini datang ke Imam Kiai Ustaz, coki baca ke sholat kamilah. Berapa seapalnya sedapatnya, mau saya patok minimal 100 baca. Itu bapak-bapak aki-aki dari rumah kiai teh pulang baca sholat kamilah Pak, bari ngapalin Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina sampai terus akhir. Sampai rumah jam 1:15 bagu di balik duduk itu bari ngapalin Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Tuh ditegur aman dirinya, Ki udah sholat duhur belum? Belum. Lagi ngapalin sholat kamilah dulu, kata kiai biar apa? Tadi kasih sholat kamilah biar apa? Biar berkah. Udah sholat dulu, terhabis sholat baru ngapalin lagi. Itu akhirnya semur, wudhu, pas masuk ke kamar sholat dari jam 1:15 sampai jam 2:15 nggak keluar. Itu akhirnya kita. Ditinggal lihat sama bininya nenek, laki belum selesai sholat, belum kenapa? Allahu Akbarnya hilang. Lah kok bisa hilang? Coba usolli sholatan kamilatan wa salim salaman taman usolli sholatan nggak nemu. Nah, model kita itu begitu Pak ya. Makanya kata Nabi, barang siapa yang ingin mempermudah hafal kita ngaji teh masuk kuping kanan, masuk ke hati, bukan masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi masuk ke hati, mudah dipraktekannya. Kita gampang, apal susah, praktekin apa lagi. Maka Rasul man aroda ayafado ilma ala fa'alehi ayulajama khamsusolin. Barang siapa yang ingin mudah menghafal, gampang mempraktekannya. Andai kata hari ini, misal pelajaran ini, kita gampang masuk deh, kasih doa langsung gampang masuk dan mudah dipraktekannya. Maka kata Rasul ada amalannya 5 perkara jaga. Yang pertama al-ula sholatul laili walau rakaataini. Kata Rasul biasakan sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Bahasan kemarin idas taiqadu ahadukum min naumihi wa yaqadu ahlahu fasallar rakaataini. Kemarin saya bahas ketika kita terbangun dari malam, waikod terus bangunkan istri kita, bangunkan anak kita, nak bangun, bu bangun kita, bangun anak kita, bangun istri kita, pas sholat 2 rakaat, kutiba maka dicatat kita, anak kita, istri kita, minadzakirina Allah katsiro, dicatat menjadi ahli dzikir yang banyak, padahal cuma sholat 2 rakaat. Lalu apa sih sholat malam itu? Sholat malam itu sholat yang dikerjakan malam. Termasuk nanti Isya ini, ba'da Isya termasuk sholat malam. Tapi yang sunat. Banyak Pak, kan banyak Pak orang, Insya Allah. Banyak orang yang Isya ba'diyahnya enggak banyak. Pada Isya itu muakkad. Harus, kalau bisa jangan ditinggal, muakkad itu. Kan kemarin sampaikan 12 waktu qobliyah subuh 2, qobliyah dohor 4, ba'diyah dohor 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Ini yang utama Pak. Ini yang utama Pak.
Itu mah muakkad. Nah, kita sholat malam 2 rakaat itu motor hajat, tahajud, entah taubat, entah hajat, entah taubat, entah istihor, entah sholat witir, minimal 2. Ya kalau witir mah minimal 1. Kerjakan tuh minimal rata, kontinu walaupun 2 rakaat. Tuh. Siap malam kontinu walaupun 2 rakaat. Bahkan dalam motor ada idza hamma ahadukum, ketika kalian ragu dengan satu masalah, falyarka rakaataini min ghairil fardhah. Ketika kita bingung dengan berbagai macam perkara, falyarka rakaataini, maka rukuklah, sujud, salatlah 2 rakaat min ghairil fardhah. Bukan salat fardu sunat artinya. Terus minta sama Allah petunjuk kepada Allah agar perkara yang akan kedapi baik menurut Allah, baik untuk agama kita, baik untuk kehidupan kita, baik untuk rumah tangga kita. Kalau itu Allah paling yasir, mudah kan gitu. Nah, yang pertama sholat malam walaupun 2 rakaat. Ustaz, tahajud bisa jadi. Ustaz, hajat silakan. Beda antara hajat dan tahajud yang sholat lainnya beda. Beda apa? Bedanya cuma satu. Kalau tahajud mah mesti tidur dulu. Nggak bisa sholat tahajud sebelum tidur. Syarat mutlak tahajud tidur. Bapak bangun jam 2 teh nemenin anak ngelahiran atau nemenin keluarga yang konsen. Jam 2 mata teh kering baik, nggak mau tidur. Daripada tidur sholat tahajud deh, usoli sunat tahajudi. Padahal belum tidur, nggak sah. Karena mutlaknya tadi tidur dulu. Kalau udah tidur mah jam berapa pun boleh. Bapak jam maghrib tidur, tahajud jam malam itu nggak apa-apa. Sholat malam. Ya, minimal tadi yang dianjurkan Rasul minimal witir. Kan kemarin sampaikan, usahakan 40 rakaat itu jangan tinggal. Dan yang 12, 17 rakaat yang wajib. 12 rakaat tadi yang sampaikan qobliyah subuh 2, ba'diyah qobliyah dor 4, ba'diyah dor 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. 17 tambah 12, 29 ya. Tambah witir, tambah sholat malam 11, syukur-syukur sama 11 mah. Itu mau tahajud, mau taubat, mau tambah istighfar, mau hajat, witir 3. Yang penting jumlah 11 biar jumlah pas 41. Kemarin barat yang Mekah, mungkin di Mekah itu ada surat Arba'in di Madinah ya. Arba'in di Madinah. Kalau di Madinah Arba'in cuma 8 hari. Nah, kita upayakan di sini Arba'in kejar tadi 17 rakaat wajib, 12 rakaat muakkad, yang 11 rakaatnya sholat malam. Insya Allah akan mempermudah amalan kita, menerangkan hati kita. Hati teh nggak ada kusutnya, hati teh tenang deh. Kenapa? Karena kita sudah dijalur di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama. Yang kedua, wasaniyatu dawamul wudu. Membiasakan punya wudu. Jadi wudu itu bukan mau sholat doang. Bapak mau berangkat kerja ke. Bapak berangkat kerja, seberangkatnya wudu dulu. Syukur-syukur sebelum berangkatnya sholat sapar dulu. Syukur-syukur seberangkatnya sholat hajat dulu. Masih punya wudu. Kalau kita kan sementara ini wudu teh mau sholat baru wudu. Padahal sunnah selama hidup kita punya wudu. Bahkan kata Rasul pada dalam satu hadisnya, man tawaddu'a qabla ta'am yunfil taqwa. Barang siapa yang berwudu sebelum makan, syukur masih punya wudu, kita mau makan wudu dulu. Kayak berat, belum pernah kita ya makan dulu ya, kayak nggak ada ya. Jangan bapak melekusanya belum tentu ada pak, belum tentu. Nah, kata Rasul man tawaddu qabla ta'am, barang siapa yang berwudu sebelum makan, yunfil taqwa, Allah hilangkan kefakirannya, Allah hilangkan kemiskinannya. Kenapa? Orang punya wudu itu bersih lahirnya. Hati kita jaga. Bahkan saya punya seorang guru, ketika makan teh pak, selain wudu teh baju terapi.
Baju teh nggak pakai kaos kutang, rapi baju teh, pakaian segala. Gitu ya. Mama, kok cuma makan kayak kudu bajunya rapi, bajunya bersih. Kenapa? Yang saya makan itu rezeki dari Allah. Itu rezeki dari Allah, maka saya menghormati dengan sebaik-baiknya agar rezeki itu yang saya makan bisa bermanfaat untuk ibadah pada Allah, bisa kembalikan kepada Allah. Tuh, Bapak kan mau makan doa. Bapak kan makan doa dulu. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahkanlah rezeki yang kau berikan kepada aku. Berkah. Artinya dalam suapan kita teh ada keberkahan dalam setiap langkahnya. Bahkan Rasul lagi mantawal doa qablan naum, barang siapa yang berwudu sebelum tidur, maka Allah jaga dia selamat tidurnya. Andai Allah ambil kita di malam itu, di malam ketika tidur dalam punya wudhu, maka mata syahidan, maka mati kita syahid. Kenapa? Bersih. Andai pun kita batal dengan istri kita, kita megang istri kita, menurut istri kita batal, batal dalam keadaan ridho dari Allah. Kenapa? Kita bertempelnya dengan itu pahala, Pak. Bapak megang tangan istri kita, meluk istri kita, itu Allah ridho kepada kita. Batalnya wudhu kita, itu karena ridhonya Allah. Itu besar pahalanya, Pak. Bahkan saya pernah cerita, dulu ada santri, pas sudah nikah, pulang ke kampung, mukim di kampung. Tapi hidupnya itu sangat sulit. Maklum santri, nggak punya pegawaian, nggak punya kerjaan, nggak bisa dagang di itu. Setahun, 2 tahun kemudian datang ke kiai, ke pondoknya. Kiai, setelah rumah tangga, bukan ilmu tidak bermanfaat, cuman hidup agak sulit. Jadi untuk makan sore itu kudu kerja capek siang harinya. Kasih saya satu doa, satu amalan biar hidup saya itu nggak terus sulit. Artinya jangan untuk banyak, untuk besok sore, asal ada aja untuk sore, ada untuk besok pagi, tenang. Sekarang ini jangan untuk besok, untuk sore pun harus cari dulu. Kata Kiai, mau ngamalinya, siap Kiai. Biasakan wudhu jangan sampai batal selama 41 hari. So, wudhu 41 hari, jangan batal wudhu, terus batal wudhu. Itu santri pulang dari rumah Kiai, wudhu di pesantren, berangkat, tiap batal wudhu, terus sampai 40 hari, sukses. Pas ke 41 harinya pagi batal. Tuh. Karena batal nyari sumur. Kalau zaman dulu kan nggak ada keran kayak kita ya. Zaman dulu masih sumur kerek. Pas ada sumur kerek di setimba. Yang keluar bukan air, Pak, emas. Tuh. Kata ya Allah, nyari air amat dibuang lagi, Pak. Itu emas teh dibuang, nggak dibawa. Karena kata gurunya sampai 41 hari kudu batal, jangan batal wudhu. Muter lagi nyari air sumur, ditimba nggak ada air lagi, emas semua. Sampai ya Allah, yang saya butuhkan air, Pak, emas. Ini amanah guru saya, jangan sampai saya melanggar amanah. Itu emas dibuang lagi. Sampai mau maghrib nggak dapat air. Datang ke guru, Kiai, alhamdulillah 40 hari saya berkah, tidak pernah batal wudhu saya. Kalaupun batal ada air untuk berwudhu. Terus cuman hari ini nih, ketika pagi itu batal, sama sekarang batal dulu, nyari air susah. Terus ketika saya timba itu air yang keluar bukan air emas. Terus setelah selama wudhu, cuman alhamdulillah semenjak saya punya wudhu 40 hari itu kerjaan ada aja yang nyuruh kerja, ada saya diri yang saya dapat 10.000, yang 5.000 makan, yang 10, yang 5.000 bakal besok, selalu ada sisanya. Artinya selama 40 hari punya wudhu, rezeki Allah mudahkan, Allah gampangin. Biasanya dari 2.000, 3.000 susah, tapi semenjak saya wudhu itu ada sisa untuk besok. Jangan untuk besok kan masih ada, mau punya tabungan. Terus kata Kiai, pertama datang ke sini pengen apa? Pengen berkah. Allah puji, emas itu banyaknya, tapi nggak tergiur.
Kenapa? Karena yang dicari keberkahan bukan banyak. Kalau kita kan dapat masuk ke seember begitu, nimba lagi, atau dapat lagi ya pulang. Kenapa? Karena dia tidak cari banyaknya, tadi mencari keberkahan dan keberkahan. Ternyata mudah, Pak. Dimudahkan segala punya wudhu. Makanya pantas. Yang keduanya wasaniyatu dawa mulutu, dawa punya wudhu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Makanya pantas ya kayak zaman dahulu mudah buat ngapalnya, banyak buat keberkahannya. Mungkin salah satu dari berkahnya wudhu kita. Wasali satu yang ketiga at-taqwa bisri wal alaniyah. Yang ketiganya takwa bisri di tempat yang tersembunyi, wal alaniyah di tempat keramaian. Pak, kalau kita takwa ada di masjid itu gampang. Maaf, ketika kita di masjid di tempat keramaian kelihatan alim itu biasa. Saya jungkus sama orang pakai baju koko, pakai kain, pakai songkok, pakai sorban kadang-kadang. Kenapa? Agar kelihatan alim, kelihatan seperti ustadz, agar kelihatan soleh. Tapi mampu nggak kita membawa alim itu tempat yang sepi? Di rumah teh hati makin takut kepada Allah, sujud makin khusyuk. Kalau biasa imam Indonesia lama, wajar biar dipakai. Bisa nggak di rumah sujudnya lebih lama, bacaannya lebih panjang? Jangan-jangan di sini baca al-abiyat, di rumah kuliah kulu dibaca. Jangan-jangan di rumah kulu mainatlah dibaca. Kenapa? Dia pikir nggak ada orang, ada nilai. Di sini bisa aja biar banyakkan. Kenapa? Lain Ustaz mah pikirnya panjang. Siapa tahu dimanya mampu nggak ketika di rumah lebih daripada yang di tempat ramai. Ketika kita mampu di tempat sepi, lebih alim, lebih takwa, padahal nggak ada yang lihat. Padahal nggak ada yang tahu rumah kita mau lagu gimana, kita nggak tahu, cuma keluarga istri doang. Tapi Allah tahu. Bisa nggak kita lebih alim itu di tempat kesendirian kita? Di tempat tersembunyi, di kamar sholat kita lebih khusyuk sujudnya, lebih banyak doanya, lebih banyak bacaannya, lebih lama sholatnya. Kan kita mah kalau di tempat ramai mah kelihatan banget kealimannya. Allah alam di tempat di rumah sendiriannya. Makanya yang ketiganya, mampu nggak kita takwa itu di tempat yang sepi? Kadang-kadang kalau di tempat ramai, kelihatan alimnya masya Allah, ilmu terlihat banget. Tapi nggak tahu di rumahnya. Makanya jaga kealiman itu di tempat yang sepi, ke hati, biarpun ujlah. Makanya banyak orang tua dulu ujlah pindah tempat. Tempat yang ramai pindah tempat sepi. Yang ketiganya. Yang keempatnya, warabi'atu ayyakula littaqwa la lisyahwat. Yang keempatnya, makan itu untuk takwa, bukan untuk syahwat kita. Kita makan untuk bekal ibadah, bukan sekedar untuk jalan kemari, tapi niatkan setiap saya makan diniatkan untuk ibadah. Setiap kita makan dilihat untuk sujud yang lebih lama. Jangan sekedar makan teh, bukan sekedar hardolin, dahar, hodolin doang. Sebab setiap yang kita makan itu akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukan sekedar makan hari itu selesai, tidak. Ada pertanyaannya. Apa yang kita makan, dari mana dapatnya makan kita, untuk apa makanan kita, dipertanyakan, Pak. Makanya niatkan setiap makan itu untuk bekal ibadah, agar kuat ibadah kita. Bapak sholat, perut kita lapar, mau bener. Kan salah satu makruh sholat itu, Bapak mau pulang kerja, waktu udah masuk, perut lapar, nasi udah ada, lauknya sudah mateng, kita sholat dulu makruh, Pak. Makan dulu, silakan.
Loh, Bapak kalau Bapak pulang kerja jam setengah 4 udah masuk waktu asar, nasi udah mateng, lauk ada, sayur ada, sambal ada, lebat. Bapak makan dulu, makan dulu, sholat dulu. Makan dulu, Pak. Betul. Makan dulu. Sebab sholat mah nomor dua, nomor satu. Sadat. Jangan sampai sholat nomor dua, makan nomor satu. Tapi kalau di masjid ini enggak, Ustaz. Ini mama udah waktu hampir zuhur gitu, Ya. zuhur. Zuhur jam makanan itu. Ada, wah, sholat dulu, makanan baru udah siap tuh. Gimana itu? Nanti pertanyaan, nanti Itu berarti makruh itu. Ya, salah satu makro sholat itu tadi ketika nasi udah masuk, waktu udah masuk, tapi perut lapar, nasi udah mateng, lauknya ada, tuh, sayurnya ada, udah siap makan. Kita sholat ya Allah Akbar, dan perut berbek. Iya, yang ngajak makan mata ajak sholat udah mungkin udah makan, Pak. Ya, misal ke Pak Adi, saat dulu ntar makan mak. Iya, dia udah makan, sono. Lah yang lainnya misalkan, lu udah makan belum? Apalagi kalau dimakan pas Allah Akbar, nasi ada, pas sholat meong, ya bahaya. Allah, iya, kucing itu kulu mau hus tuh, nggak bener, makanya udah, makanya makan untuk ibadah. Makan dulu, silakan makan dulu. Kan dulu saya terangkan sampai ketika Bapak nih udah wudhu, kita udah wudhu, kan terangkan, udah wudhu, pas wudhu, niat anak bawa teng-tengan, apa tuh neng? Bakso, Pak. Bapak mau? Mau. Itu makan bakso dulu, Pak. Silakan makan bakso, nggak mau sejam ini tuh makan bakso dulu daripada Allah Bapak. Habis dah. Habisan dalam sholat, habisan. Kan belum miripnya tuh. Jangan sampai Allah Akbar bisa uang gitu. Kenapa? Ingat bakso, pas udah di sholat bakso hilang. Ya, udah sholat makan bakso dulu gitu. Artinya anak nawarin Pak mau, emang kita doyan. Kecuali nggak doyan. Kalau kita doyan, mah kita makan bakso. Pas pengen bakso, terus ada bisa, udah sikat dulu, makan dulu, gampang. Sholat tadi sholat nomor 2. Nomor 1 mah makan, nomor 1 awas, satu makan. Jangan sampai begitu. Silakan. Tapi setiap, kenapa Allah kasihkan agar sholat kitanya kuat. Mau Bapak ibadah, sholat perut lapar, mau bener. Bapak pulang kerja, ya perut lapar. Apa namanya, bini istri nggak ada, anak belum pulang, rumah sendirian. Pas pengen lapar, lihat tuh nasi nggak ada, lauknya nggak ada, perut lapar, nggak punya duit, sholat ya Allah Akbar, ya Allah mana lapar banget ini, bini nggak ada, nggak masak kali kemana, matok itu bini, ya, mal bener, masalah waktu, makanya niatkan makan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelimanya, wal khamisatu as-siwaku siwak. Kita nih emang apa namanya, jangankan Bapak saya bawa siwak teh kan kadang-kadang lupa mulu. Ya, siwak sunnah. Paling yang sudah haji mah tuh siwak teh harus dibawa, siwak teh. Hilang pisan tuh. Makanya sunnah Pak siwak teh. Orang sholat 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat tanpa siwak. Masya Allah. Makanya belajar, biasa orang pulang dari haji itu banyak, emang di kita nggak ada siwak. Nah, 5 ini ketika kita bisa menjaganya, kita bisa memeliharanya, kita bisa membiasakannya, maka insya Allah hati teh tenang, hati teh terang, hati teh nggak gelisah. Karena hati tenang nggak gelisah, apapun ngaji kita, apapun yang diapal oleh kita, gampang masuknya. Kenapa? Hatinya terang. Kenapa terang? 5 tadi, karena kita biasa sholat malam, terbiasa wudhu. Bahkan salah satu kecerdasan
Gusbah itu semenjak balik dibiasakan dawam wudu. Nah, Gusbah kata adik-adiknya, abang saya itu setiap semenjak balik tidak pernah batal wudu, walaupun batal dia wudu lagi. Subhanallah. Kita mau wudunya cuma sholat. Nah, kita jaga yang 5 ini. Janji Rasul akan mudah menghafal, pikiran tenang, hati nggak gelisah, ibadah kita akan khusyuk. Maaf, orang makan untuk ibadah nggak mentang-mentang banyak, nggak mentang-mentang halal, tapi tetap dijaga, sebab makannya porsi untuk ibadah, bukan porsi untuk nafsu. Porsi untuk ibadah, bukan untuk nafsu. Makanya salah satu anjuran makan teh bukan tangannya 3, terus duduknya pun seperti ganjel tuh. Jadi ada kayak gitu makan teh. Ya, ini kenyang. Iya, arti kenapa? Emang kalau begini mah masih nggak banyak masuknya orang yang lain. Porsinya porsi ibadah, bukan porsi kenyang. Kalau kan porsinya mumpung ada sikat. Ini yang masalah. Tuh, 5 ini jaga, 5 ini praktekkan, maka insya Allah kita akan mudah menghafal, ibadah tenang karena pikiran dan hati kita tenang. Berapa menit? 9 menit lagi, 9 menit. 9 menit lagi. Pak itu yang sampaikan masih ada waktu 9 menit lagi. Silakan Pak. Ini tadi Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tentang hukumnya tadi sholat Ustadz. Sholat wajib, hukumnya kan wajib. Kalau kita makan, hukumnya apa Ustadz? Jadi kita bilang tadi mau sholat makan dulu. Sekarang kita baru datang dari bepergian, pas datang sudah komat berarti kan ya, waktu udah masuk. Kalau kita makan kan kita nggak bisa berjamaah. Secara hukum lebih baik makan dulu apa sholat berjamaah dulu gitu? Salah segi hukum Pak Ustadz. Kita lihat porsi kita tadi. Kalau kita kuat mah nggak lapar mah jamaah. Seandainya pulang kita lapar, tuh ya lapar, nah tersedia, tuh itu makan dulu. Kalau saya kuat, cuman jemaah berapa menit sih kuat, lanjut gitu. Kalau kuat kalau ini, ya kan itu tadi. Pastinya ketika pulang kita nasi udah mateng, lauknya ada, kita lapar. Nah, makan dulu. Kalau saya ini berjamaah, kuat cuma sekedar berjamaah berapa menit sih gitu. Kita ngambil ke jemaah, ya cuma lain lagi misalnya. Silakan. Kalau nggak kuat-kuatnya ya silakan depan jamaah, depan jemaah kita bisa juga. Pas imam lama pisan tuh. Bisa kita pengen ke utama berjamaah, tapi imam kebetulan imamnya lama. Gerdeng juga. Kalau makan dulu kita di mana? Jangan sampai ada hal seperti itu gitu. Jangan sampai ketika orang buka gua nggak makan, imamnya lama. Pas makan imam cepet. Jangan sampai ada hati kotor sehingga menyalahkan orang lain karena tindakan kita. Andai kuat silakan, nggak kuat ya makan. Kondisional. Tadi menanya apa tadi? Yang tadi apakah dalil bapak kalau susah gitu berdasarkan kata ajub ya katanya ada kita apa Witir itu bukan sholat penutup. Kita sering salah paham. Yang namanya witir itu bukan sholat penutup tahajud. Witir itu sholat ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Minimal 1. Standar kita 3. Standar kita nih ya. Kita jarang witir sampai 5. Sampai 11. Minimal rata-rata model kita mah 3. Nah, witir itu witrun. Ganjil. Dikerjakannya habis isya sholat hajat witir, silahkan.
Cuman kata guru saya, kalau witir habis isya nanti bangun jam 3 tahajud nggak usah lah witir lagi, karena udah habis isya tadi. Kalau seandainya habis isya sholat tahajud nggak witir, nanti di ujung atau begitu malam teh sholat tahajud tutup dengan witir. Makanya kenapa penutup? Karena biasanya isya jarang witir, ditutup nanti habis sholat tobat tahajud witir penutup ditutup. Padahal witir itu bukan penutup tapi ganjil, witrun. Makanya ketika Bapak sholat witir 2 rakaat, usolli sunatan minal witri, pakai minal. Tuh, kenapa? 2 rakaat genap. Witir itu ganjil, makanya pakai minal, sebagian daripada witir. Pakai minal. Kalau sholli sunal witir rakaat ini nggak tepat, sebab 2 rakaat mah bukan witir, bukan ganjil, genap. Makanya pakai minal. Usolli sunatan minal witri, sebagian dari ganjil. Sebagian dari 3, 2 ada ambilnya, nanti 1 gitu. Yang usolli sunal witri itu Pak. Makanya witri itu bukan sholat penutup, tapi sholat yang ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 maksimal. Dikerjakan kalau habis isya kita witir, setelah nanti malam bangun tahajud, nggak usah witir lagi, udah habis isya. Andai kan isya ntar sekalian witirnya, silahkan gitu. Cuman daripada kita khawatir nanti malam nggak bangun, ya khawatir nanti nggak bangun, udah witir dulu kayak. Andai udah witir nanti malam bangun nggak bangun, witirnya udah gitu. Ya Pak ya. Jadi dalam satu malam maka ada witir 2 kali Ustaz ya? Iya, tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Masalah sholat tarawih kan udah witir. Iya. Baru malam nggak usah pakai witir lagi. Bapak tarawih di masjid ikut witir, pulang malam bangun tahajud, itu nggak ada witir gitu. Makanya jangan salah, ntar witirnya di rumah sekarang tahajud, nggak apa-apa. Banyak beberapa ntar witir sekarang tahajud, kalau bangun kagak tuh. Maka kalau terbiasa bangun, witir, mohon maaf, saya itu emang kalau witir saya nanti jam 3 habis bangun malam. Saya itu Pak, mohon maaf, saya kalau tidur jam 9 pasti kesiangan. Jam 9 tidur nih, itu pasti bangun jam 4:30. Nah, kalau saya tidur jam 11, setengah 12, jam 12, itu jam 2:30 udah bangun. Aneh sama. Ya, kalau bangun tidur jam 9 nih, pulang jam 9 tidur, itu pasti kesiangan. Jam subuh baru bangun. Tapi kalau tidur jam 11, setengah 12, jam 12, bahkan kayak 1, jam 2:30 udah bangun. Makanya anak-anak saya ngaji nih, di rumah itu kan ada saung tuh. Itu kalau malam pulang nih, ada bapak-bapak belajar usolli di saung saya itu, belajar usolli sampai belajar ikro, bahasa mereka kan Ustaz, jangan sampai gua mati nggak bisa usolli usul acan, jangan sampai gua mati nggak tahu alif acan. Makanya nggak ngaji begini, langsung usolli Allahu Akbar, baca Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira. Ternyata banyak Pak di kampung kita yang nggak apa ibtita acan. Kedernya kadang wa ma ana minal muslimin wa ana minal musyrikin, balik barengan tuh ya. Makanya alhamdulillah masih mau gitu. Jam 11 dengan 12 tidur jam 2:30 baru. Tapi kalau tidur jam 9 itu bablas Pak, masya Allah. Itu benar Pak tentang witir. Satu lagi. Ini kan tadi sholawat apa tadi Naria gitu. Sholat apa tadi? Kamilatan. Sholat Kamila ya. Iya Kamila. Sholat Kamila itu kan sholawat itu kita buat doa. Saya. Iya. Sholawat itu apa namanya, sama dengan doa. Ya. Makanya ada sholawat tibil qulub, konon ketika kita, termasuk saya Pak, itu beberapa bulan lalu, bahkan bulan kemarin kita Pak Ading, gula saya katanya ada 300, pernah sampai 500. Itu ketika bangun malam, itu saya mau air, itu baca sholat kamilah 1, sholat tibil qulub 1. Bapak nih kalau mau minum teh baca nawaitu syifa bi barokatil mustofa
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak setiap minum apa nih mah, katakanlah kalau bangun tidur, minimal bangun tidur usahakan air hangat, doanya begini, nawaitu syifa bi barakatil Mustafa Sayyidina Muhammad SAW. Minum itu insya Allah jadi penawar obat kita. Itu kalau itu pagi-pagi Pak, kalau bangun tidur saya siapin air hangat, kita nawaitu syifa bi barakatil Mustafa Sayyidina Muhammadin SAW. Minumnya lap 1, lap 2, lap, jangan lop jangan. Abdulnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini membawa hikmah dan manfaat, barokah, panjang umur kita, sehat badan kita, dalam khusyuk ibadah kita. Was'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbighfir lana amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah man Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwarta al-ardha bi syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang telah sampaikan Pak Ustaz dan manfaatnya dan dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.